warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beri Anugrah Saputra, NIM 252118. Saya akan menjelaskan beberapa penjelasan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data. Yang pertama adalah konsep umum basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan, yang terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai gudang markas atau tempat. Data adalah nilai atau value yang dapat mempresentasikan atau mendeskripsikan dari satu objek atau kejadian. Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip kerja utama dari basis data adalah pengaturan arsip data, dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Basis data menggunakan media penyimpanan elektronik seperti disket, hard disk, atau flash disk. Operasi dasar basis data. Dalam sebuah disk, sebuah basis data dapat dimanipulasi. Adapun operasi dasar-dasar yang dapat dilakukan terhadap sebuah basis data. Yang pertama adalah pembuatan basis data terbaru atau create basis data. Yang kedua, penghapusan basis data, drop basis data. Yang ketiga, pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data atau create table. Yang keempat, penghapusan file atau tabel dari suatu basis data dalam kurung drop table. Yang kelima, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah file atau tabel di sebuah basis data atau insert. Dan tiga, operasi dasar basis data. Adapun operasi dasar yang dapat dilakukan terhadap sebuah basis data meliputi: yang pertama, pembuatan basis data baru atau create basis data. Yang kedua, penghapusan basis data atau drop basis data. Yang ketiga, pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data atau create table. Penghapusan file table dari suatu basis data atau drop table. Penambahan atau pengisian data baru ke sebuah file atau table di sebuah basis data dalam kurung insert. Pengambilan data dari file atau tabel dalam kurung retrieve atau search. Yang selanjutnya, pengubahan data dari sebuah file atau tabel dalam kurung update. Selanjutnya, penghapusan data dari sebuah file atau tabel dalam kurung delete. Tujuan dan manfaat basis data. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan dalam kurung speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan dalam kurung space. Yang ketiga adalah keakuratan atau accuracy. Yang keempat, ketersediaan atau availability. Yang kelima, kelengkapan atau competence. Yang keenam, keamanan atau security. Ketujuh, kebersamaan pemakaian atau shareability. Yang kedelapan, terpeliharanya keselarasan data atau konsisten. Yang kesembilan, dapat diterapkan standarisasi atau standardization. Kelemahan sistem basis data. Yang pertama, mahal. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Yang keempat, sistem lebih rumit sehingga memerlukan tenaga spesial. Selanjutnya, penggunaan basis data. Yang pertama-tama, sistem engineer. Yang kedua, basis data administrator atau DBA. Yang ketiga, tugas DBA. Tugas DBA meliputi yang pertama, mengontrol DBMS dan software. Yang kedua, memonitor siapa yang mengakses basis data. Yang ketiga, mengatur pemakaian basis data. Keempat, memeriksa security, integrity, recovery, dan selanjutnya program utilitas yang digunakan oleh DBA. Pertama, perbankan atau koperasi. Kedua, asuransi. Ketiga, rumah sakit. Keempat, produsen barang. Kelima, industri manufaktur. Keenam, pendidikan atau sekolah. Tujuh, telekomunikasi. Ada dua macam bahasa yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisasi data-data, yaitu yang pertama, bahasa definisi data atau DDL. Yang kedua, bahasa manipulasi data atau DML. Yang ketiga, jenjang data dalam basis data. Yang pertama adalah karakter. Karakter merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, maupun karakter khusus. Yang ketiga adalah record atau basis data. Yang keempat, file atau tabel. Yang kelima, basis data atau kumpulan dari file tabel yang membentuk suatu bentuk-bentuk tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis tabel dalam basis data. Yang pertama, file induk atau master file. Master file terdiri dari file induk acuan, reference master file. Yang kedua, file induk dynamic master file. Yang ketiga, file laporan. Keempat, file sejarah atau history file. Yang kelima, file pelindung, backup file. Yang ketiga adalah konsep umum ERD dan normalisasi. ERD merupakan teknik merancang basis data pada sistem yang sedang ditinjau, yang menggambarkan kelompok-kelompok data dan keterhubungan dalam kelompok tersebut, dan relasi antar data dalam kelompok tersebut yang diwujudkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram ER. Selanjutnya, normalisasi. Normalisasi merupakan teknik merancang basis data dari fakta data yang ada sesuai sistem yang sedang ditinjau dengan menerapkan aturan dan kriteria. Yang kedua adalah model data. Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat mempergunakan data secara logis. Model data terbagi dua. Yang pertama, object database model. Merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu database. Object database model terdiri dari A. Entity relationship model. Relationship model merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang berdasarkan suatu persepsi.
Selanjutnya B, semantic model. Model ini hampir sama dengan entity relationship, tetapi berbeda simbol, melainkan dia menggunakan kata-kata atau semantik. Record database model terdiri dari A, relational model, B, hierarchical model. Bab 3 adalah DBMS atau Database Management System adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk membuat suatu sistem basis data atau yang akan kita sebut dengan database. Berfokus pada pengolahan data dalam jumlah yang besar dan terkumpul dalam basis data. Dan penerapannya, DBMS memanfaatkan database yang nantinya bisa diterjemahkan secara langsung menjadi suatu perintah. Setidaknya ada dua jenis bahasa database, yakni DDL atau Database Definition Language. Yang kedua DML atau Database Manipulation Language. Database Definition Language atau DDL yang mencerminkan desain database secara menyeluruh agar bisa membuat tabel baru, membuat indeks tertentu, dan seluruh kegiatan pengolahan database secara umum. Sedangkan Database Manipulation Language berguna dalam manipulasi penghimpunan data yang terdapat di dalam database seperti penghapusan, penambahan, dan lain-lain. Jenis BMS. Yang satu, hierarchical. Himpunan database yang tersimpan akan diatur dengan format dari atas ke bawah atau sebaliknya, seperti sistem hierarki pada umumnya. Yang kedua, relational. Biasanya dikelompokkan dengan berdasarkan hubungan data. Ketiga, object orient. Berfokus pada objek yang terdapat di dalam database. Berbagai data ini nantinya akan disimpan dalam satu objek atau yang disebut dengan classes. Fungsi dan tujuan DBMS. 4 tujuan DBMS yang menjadi landasan utama perusahaan untuk menggunakan DBMS. Yang pertama, agar memungkinkan pihak perusahaan dalam mengubah data. Kedua, menjamin keamanan dan juga integrasi data yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, membantu perusahaan dalam melakukan perbaikan pada kesalahan data. Tujuan dari pemanfaatan DBMS adalah agar membantu dan mempercepat aksesibilitas data perusahaan, menghemat lebih banyak ruang penyimpanan data, serta menangani dan juga mengolah data yang sangat banyak. Ada 4 elemen yang terdapat di dalam DBMS. Yang pertama, entitas. Yang kedua, atribut. Ketiga, file. Yang keempat, karakter. Komponen-komponen database. Komponen-komponen DBMS. Yang pertama, file manager. Kedua, database manager. Ketiga, query processor. Bab 5 adalah struktur query language atau SQL. SQL adalah bahasa komputer standar yang digunakan untuk komunikasi dengan sistem basis data relasional. SQL didefinisikan oleh American National Standard Institute atau ANSI pada tahun 1996. B. Elemen SQL. Elemen dasar SQL mencakup pernyataan nama, tipe data, konstanta, ekspresi, dan fungsi bawaan. Selanjutnya C. C untuk menyatakan deretan karakter string. Misalnya untuk menyatakan nama orang, nama jalan, atau nama kota untuk menyatakan bilangan bulat. Fungsi-fungsi bawaan SQL. Pertama, integer. Kedua, numerik. Ketiga, varchar. Keempat, money. Kelima, boolean. D. Konstanta. Konstanta menyatakan nilai yang tetap atau kebalikan dari konstanta variabel. Beberapa contoh konstanta yakni 1. Konstanta numerik. Selanjutnya, ekspresi. Ekspresi adalah segala sesuatu yang menghasilkan nilai.